Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Mulyasari dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Riau, NPM 2165-10163, akan menjelaskan materi tentang bioteknologi. Yang pertama yaitu pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah gabungan dua kata yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya, pengelompokan bioteknologi. Bioteknologi terbagi atas dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara prinsip dan teknologi tertentu. Kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertama, biaya produksi murah. Yang kedua, teknologi menggunakan peralatan sederhana. Yang ketiga, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kelemahan bioteknologi konvensional. Yang pertama, perbaikan genetik tidak searah. Yang kedua, memerlukan waktu relatif lama. Yang ketiga, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Dan yang keempat, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Bioteknologi modern. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli teknologi mulai mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip ilmiah melalui penelitian dan berupaya untuk menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Kelebihan bioteknologi modern. Yang pertama, hasilnya dapat diperhitungkan. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetika. Yang ketiga, perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah. Yang keempat, dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat alaminya. Kelemahan bioteknologi modern. Yang pertama, biaya produksi relatif lebih mahal. Yang kedua, memerlukan teknologi canggih. Dan yang ketiga, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Selanjutnya, teknik pada bioteknologi. Yang pertama ada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan berdasarkan pada sifat toripetensi tumbuhan, yaitu dengan menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Yang kedua ada cloning. Cloning atau transplantasi atau pencangkokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu secara genetik identik dengan induknya. Cara ini dilakukan dengan memasukkan inti sel donor ke dalam inti sel telur yang telah disilangkan inti selnya dan kemudian diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memicu pembelahan sel. Yang ketiga ada DNA rekombinan. DNA rekombinan teknik pengubahan susunan DNA suatu organisme dengan cara menyisipkan gen asing ke organisme tersebut sehingga diperoleh sifat yang tidak dimiliki sebelumnya. Teknik ini menghasilkan organisme transgenik. Selanjutnya, manfaat bioteknologi bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan makanan seperti yogurt, keju, mentega, kecap, tempe, oncom, dan tape ketan. Makanan tersebut mengandung berbagai manfaat yang dapat menyehatkan bagi tubuh manusia, seperti tempe yang mengandung sumber protein, sumber vitamin, menangkal radikal bebas, menurunkan risiko serangan jantung, mencegah anemia, dan mencegah diare. Yang kedua, sumber penghasilan bagi manusia yang cukup menjamin. Dan yang ketiga, untuk memperoleh varietas unggul, produksi tinggi, tahan hama, patogen, dan herbisida. Yang keempat, untuk memperoleh antibiotik, vaksin, dan antibodi yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Dan yang kelima, untuk memperoleh sumber protein hewani yang berkualitas melalui pemanfaatan bioteknologi dalam bidang ternak.
Sekian video materi penjelasan tentang bioteknologi. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.